Lalu bagaimana perkembangan pencarian dan evakuasi korban pesawat ATR 42500 yang kecelakaan di Pangkep, Sulawesi Selatan? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha. Gufran, bagaimana saat ini proses pencarian berlangsung? Apa saja temuan terbarunya? Apakah ada korban baru yang kembali dievakuasi? Ya, betul sekali kalau berbicara soal apakah ada korban baru yang kembali ditemukan pada hari ini. Namun hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan bertambahnya korban baru yang ditemukan di sekitar Gunung Bulu Saraung. Hingga saat ini memang masih terdapat dua korban yang terakhir diketemukan pada kemarin pukul kurang lebih 2 siang waktu Indonesia Tengah dan juga pada hari kedua atau 2 hari yang lalu. Dapat kami informasikan juga terkait dengan proses evakuasi, cuaca ini masih menjadi salah satu kendala karena menurut pantauan kami yang juga berada di kaki Gunung Bulu Saraung ini, sejak malam tadi hujan masih saja mengguyur sekitar kawasan Gunung Bulu Saraung hingga saat ini. Selain hujan, di samping itu juga diselimuti dengan kabut dan juga angin yang cukup kencang. Kami tadi sempat berbincang dengan pemimpin Dalton mengatakan bahwa kecepatan angin ini bervariasi namun cukup berisiko untuk tim evakuasi yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 knot seperti itu. Namun kabar baiknya ialah sore tadi kita sudah dapat informasi bahwa korban pertama yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki ini sudah dievakuasi ke Maros, tepatnya di Kampung Baru ataupun juga di Desa Lampeso. Walaupun sudah berada di lereng bawah di Kabupaten Maros seperti itu ya, namun ini masih jauh lagi untuk menuju ke perkampungan warga ataupun juga jalan setapak karena memang proses evakuasi cuaca ini cukup menghambat pergerakan tim yang berada di puncak Bulu Saraung. Tadi juga mereka juga menetapkan proses ataupun juga progres evakuasi untuk melakukan tim ataupun juga jenazah yang pertama ini. Setelah turun dari lereng, itu langsung kemudian disambut dengan tim kedua yang melanjutkan estafet jenazah menuju area persawahan Kampung Lampeso dengan waktu tempuh ini kurang lebih 20 jam perjalanan sejak kemarin. Terus kemudian juga dari situ nanti akan bertukar lagi dengan tim yang ketiga untuk melanjutkan estafet seperti itu ya di Desa Lampeso ini menuju ke Kampung Baru melalui jalan setapak dengan jalur yang bervariasi dengan berkisar 15 kilometer dengan melewati medan bervariasi diantaranya itu adalah punggungan atau bukit dan juga sungai-sungai kecil. Kemudian nanti rencananya sore ataupun juga malam hari ini akan dilanjutkan lagi dengan berjalan kaki kurang lebih 5 kilometer untuk mencapai jalan poros Kecamatan Cendrana dan kemudian akan dilakukan evakuasi ke Bayangkara Makassar untuk diserahkan ke pihak DVI. Untuk proses saat ini dapat diprediksi bahwa tim ini sudah memasuki di tim ketiga yang sedang menuju ke jalan utama di Jalan Poros Kecamatan Cendrana. Tapi kita juga masih akan menunggu bagaimana perkembangan karena memang berdasarkan informasi dari pemimpin Dalton ini juga masih bergantung kepada cuaca. Untuk selengkapnya mari kita sama-sama simak video ataupun juga kutipan wawancara kami bersama dengan Kas Ops 14 Hasanuddin, Kolonel Infanteri Dodi Trio Hadi. Berikut ini. Posisi saat ini sudah di Kampung Lampose, yaitu kampung yang terdekat dari kaki gunung. Namun untuk menuju dari pinggir jalan raya, itu masih harus ditempuh kurang lebih 8 jam jalan kaki. Sehingga ini pas tim sedang berupaya, ada tim dukungan untuk membantu mendekat ke lokasi. Ya, berdasarkan jarak memang ini dilihat tidak terlalu jauh ya, 15 kilometer. Tetapi memang medan yang sangat bervariasi ini cukup menyulitkan tim evakuasi. Kembali ke Anda.
Gufran, perkembangan yang juga dinanti, informasinya menurut keluarga, smartwatch atau jam pintar milik kopilot ini masih aktif untuk merekam data aktivitas jalan kaki setelah pesawat mengalami kecelakaan. Apa yang dilakukan Basarnas terkait ini? Baik, kami juga memang sempat mengkonfirmasi terkait dengan smartwatch ya yang terpantau masih melakukan pergerakan hingga ribuan jalan kaki seperti itu. Tapi dari tim Basarnas ataupun juga tim gabungan yang berada di posko di Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep ini tidak memberikan komentar apapun karena memang mereka berharap bahwa informasi-informasi di luar sana itu tidak terlalu bias agar kita sama-sama fokus pada informasi evakuasi dan juga pencarian korban yang beberapa ini memang belum sempat ditemukan. Ada 8 korban yang memang hingga saat ini belum ditemukan. Dan juga beliau sempat menitip pesan untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa agar bisa memperhatikan media ataupun juga sumber informasi, menghindari sumber informasi dari media-media sosial media yang tidak bisa dicek faktanya seperti itu, dan juga berharap bisa mendapatkan informasi dari media-media mainstream ataupun juga bisa mendapatkan informasi dari kutipan wawancara dari orang-orang ataupun juga orang yang berwenang untuk bisa menyampaikan informasi tersebut. Terkait smartwatch, mereka memang tidak bisa memberikan komentar apa-apa untuk menghindari informasi yang lebih bias dan juga meluas. Terima kasih Gufran Lamataha langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Masih dicari terus korban dari kecelakaan pesawat ATR 42500 dan juga segala informasi yang ada yang beredar. Kita tunggu perkembangan terbarunya dari tim SAR gabungan. Terima kasih Gufran.